penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri dan kerabat. Prabowo menegaskan kekuasaan adalah milik rakyat, karena itu rakyat harus bebas dari kemiskinan, kebodohan, penindasan, dan penderitaan. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Pasca dilantik malam harinya, Prabowo pun langsung mengumumkan nama-nama pembantu kabinetnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Total ada 109 orang anggota Kabinet Merah Putih. Sebagian menteri dan wakil menteri yang dipilih Prabowo Subianto merupakan mantan menteri era Kabinet Joko Widodo. Para menteri pun akan dilantik pada hari ini. Bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Publik pun berharap ke depan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selamat bekerja Prabowo Gibran. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini akan melantik anggota kabinetnya, yakni Kabinet Merah Putih. Sejumlah harapan di pemerintahan baru pun disuarakan masyarakat. Dengan ditambahnya jumlah kementerian, bagaimana pemerintahan ke depan efisien mengentaskan pekerjaan rumah pemerintah sebelumnya. Apa saja yang akan digeber dalam 100 hari pertama Prabowo Gibran? Kita bahas dengan sejumlah narasumber. Di pagi hari ini sudah hadir ke studio, ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, sudah ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ujang. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti. Kemudian melalui sambungan Zoom ada juru bicara Partai Gerindra, ada Bung Andre Rosiade. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Andre. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Adisti, Kang Ujang, selamat semuanya, selamat pagi. Oke, saya ucapkan selamat dulu ya untuk beberapa nama dari Partai Gerindra yang sudah menduduki posisi menteri dan juga wakil menteri ya, tinggal dilantik hari ini ya, Bung Andre. Ya, terima kasih. Iya, Bung Andre, ini kan kalau kita lihat ya, hari ini nanti menteri dan juga wakil menteri, kalau wakil menteri nanti sore, untuk menteri Kabinet Merah Putih nanti jam 10. Nah, saya mau tanya dulu, pemilihan nama Kabinet Merah Putih ini seperti apa sebenarnya? Adakah makna tersendiri atau seperti apa, Bung Andre? Seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi malam bahwa inilah nama yang disepakati oleh beliau dan Mas Gibran dengan seluruh pimpinan partai koalisi. Ya, disepakatilah nama Merah Putih ya. Saya tidak terlibat di situ, tapi yang saya tangkap ya semangatnya adalah semangat Merah Putih. Bagaimana Pak Prabowo, Mas Gibran akan memimpin kabinet yang bekerja untuk kepentingan Merah Putih. Itulah dasar pengambilan nama Merah Putih. Oke. Sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Bung Andre Rosiade, tapi sudah dikatakan bahwa memang Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka menamakan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih. Yang harapan optimis kabinet ini. Ya,
Oke, kita agak sedikit gangguan komunikasi kepada Bung Andre, nanti bisa diperbaiki sinyalnya kemudian Bung Andre, tapi saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, Ya. tadi malam kita sudah melihat bagaimana pengumuman dari Menteri dan juga Wakil Menteri yang akan membantu Presiden Prabowo dan juga Wapresnya, Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan. Apa yang bisa dicermati soal Kabinet Merah Putih ini? Ya tentu saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Prabowo ya, gercep gitu, gaspol. Ya kita tahu bahwa periode yang lalu Pak Jokowi itu melantik menteri di tanggal 23 kalau nggak salah. Artinya 3 hari setelah pelantikan. Nah ini langsung ya, malamnya diumumkan, hari ini akan dilantik. Saya meyakini bahwa Pak Prabowo ingin melakukan percepatan-percepatan dalam konteks merealisasikan janji-janji kampanye beliau gitu kan. Karena bagaimanapun optimisme publik, harapan publik kepada Pak Prabowo tinggi. Bukan hanya suaranya yang tinggi ketika pemilu yang lalu ya, tapi ketika survei saat ini harapannya tinggi kepada kepemimpinan Pak Prabowo. Oleh karena itu harus dijawab tantangan itu dengan kinerja yang baik dari kementeriannya ini. Nah, Kinerja yang baik dan cepat. ya dan cepat ya, karena tidak ada waktu lagi Mbak Adisti. Kalau kita lihat 5 tahun kepemimpinan Pak Prabowo itu paling efektif bekerja 3,5 tahun. 3 tahun. Habis itu kan pemilu, 16-18 ya persiapan pemilu. Oleh karena itu partai politik. ya, kalau tidak gercep, kalau tidak gaspol ya akan lama. Apalagi mohon maaf ya dengan gemuknya gitu ya kabinet itu kan ada penyesuaian birokrasi, penyesuaian lain sebagainya. Dan ini menjadi tantangan awal dari Prabowo Gibran untuk katakanlah secara serius berkomitmen untuk kepentingan publik begitu. Kenapa kemudian Anda melihat Kabinet Merah Putih ataukah memang Kabinet Merah Putih ini menggambarkan semua perwakilan ini ada dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia? Ya kelihatannya ke sana ya. Kita lihat teman kita ya, ada yang dari Kompas juga masuk. Itu kita turut bahagia. Lalu juga dari Papua gitu ya. Banyak. Nah lalu juga saya lihat dari keterwakilan Ormas juga. Yang biasanya misalkan hanya Muhammadiyah, hanya NU. Sekarang ada Persis, Persatuan Islam juga terwakili. Ya, saya lihat dipanggil jadi wamen gitu. Nah lalu juga dari Batam MU, Muslimat juga ada diwakili. Jadi kelihatannya memang menggambarkan dari kenusantaraan ya, keindonesiaan, keterwakilan dari semua komponen masyarakat atau komponen etis di Indonesia ataupun komponen daerah dan wilayah. Saya rasa ini menjadi sesuatu yang bagus kalau itu dirancang, diorkestrasikan dengan baik. Koordinasi yang benar-benar baik dan apik. Ya betul, makanya saya selalu mensyaratkan gitu, kalau jadi menteri itu kan bukan hanya ke atas, bukan hanya ke bawah, tapi bagaimana horizontal, hubungan antar kelembagaan itu harus dibangun. Koordinasi, sinergitas itu harus betul-betul dibangun. Karena gini, pengalaman saya kenal dengan beberapa menteri gitu. Di birokrasinya saja misalkan itu agak sulit tuh. Dirjen gitu, deputi itu agak sulit untuk bekerja sama, apalagi dengan kementerian lain. Makanya data-data itu selalu berbeda, Mbak. Data itu di Badan Pusat Statistik seperti apa, di Kementerian Sosial seperti apa. Makanya data-data itu tidak ada yang akur, tidak ada yang cocok. Nah, oleh karena itu tadi ini menjadi tantangan gitu, walaupun kelihatannya mudah, ya tapi harus betul-betul diseriusi komitmen itu untuk bahwa menteri harus tadi bekerja sama dengan baik. Apalagi belum lagi persoalan birokrasi. Nah, ini yang menjadi catatan saya. Kita reformasi Mbak 26 tahun, salah satu yang belum tersentuh itu adalah birokrasi. Selalu menekan reformasi birokrasi, selalu ada dan kementerian pun ada. Kementerian reformasi birokrasi gitu ya. Tetapi tidak pernah tersentuh ini. Misalkan dari dulu netralitas ASN gitu, tapi tidak pernah terjadi. Lalu di belakang layar main gitu. Camat-camat jadi tim sukses, kepala dinas jadi tim sukses. Nah, ini harus ditata kembali bagaimana menjadikan birokrasi di kementerian itu lebih efektif, lebih bekerja untuk kepentingan publik seperti itu. Karena prinsipnya kalau bicara birokrasi ada pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia begitu. Oke, saya coba menghubungi lagi ke Bung Andre Rosiade. Bung Andre? Ya. Oke, aman ya Bung Andre ya? Aman. Oke, Bung Andre, tadi kita membahas soal bagaimana Kabinet Merah Putih yang tadi Anda sebutkan sebenarnya pemilihan Kabinet Merah Putih ini sudah disetujui oleh koalisi juga ya, benarkah demikian ya? Partai politik koalisi. Betul, bahwa seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi malam sebelum mengumumkan nama kabinet kan beliau menjelaskan bahwa nama kabinet ini adalah Kabinet Merah Putih, di mana nama ini juga sudah disetujui oleh para ketua umum partai pendukung koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya rasa nama ini nama yang baik ya, merepresentasikan semangat merah putih ya, semangat kabinet ini Pak Prabowo dan Mas Gibran bersama kabinet untuk bersama-sama memimpin negara dan bangsa
untuk kepentingan merah putih, ya ini kepentingan bangsa dan negara. Jadi dari nama saja kita sudah merasakan semangat dan suasana yang akan terlihat bahwa kabinet ini akan bekerja keras, ya, tidak perlu omong-omong lagi, tapi memang nanti setelah dilantik jam 10 para menteri, lalu siang menjelang sore para wamen, lalu besok para kepala badan, dan insya Allah tanggal 23 ada rapat kabinet perdana, dan lanjutkan nanti ada dalam beberapa hari mungkin tanggal 25, 26, 27 akan ada pembekalan lagi di Akmil di Magelang. Dalam rangka membangun chemistry, dalam rangka membangun semangat kerja, sehingga nantinya setelah tanggal 27 atau tanggal 28 teman-teman menteri ini langsung gaspol gitu. Langsung gaspol. Kenapa langsung gaspol? Karena memang harapan publik begitu tinggi. Kita lihat survei Litbang Kompasnya Adisti itu kan ada 75% masyarakat yang percaya dan yakin Pak Prabowo mampu, dan itu harus dibuktikan bukan dengan omong-omong tapi dengan eksekusi. Dan alhamdulillah ya Pak Prabowo ini didukung transisi yang sangat mulus oleh Pak Jokowi. Kalau presiden-presiden sebelumnya menyusun anggaran itu kan setahun setelah mereka dilantik. Nah, Pak Prabowo karena bagian keberlanjutan dari Pak Jokowi itu dibantu oleh pemerintah Pak Jokowi di ujung akhir pemerintahan Pak Jokowi, APBN 2025 itu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Pak Prabowo, sehingga janji Pak Prabowo contoh badan makan gizi, makan siang bergizi gratis. Nah, itu bisa dieksekusi di Januari 2025 ini. Karena apa? Karena sudah disiapkan di APBN 2025 ada senilai 71 triliun. Memang tidak 82 juta anak langsung, tapi programnya sudah mulai berjalan. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah, ya contoh, yang kedua adalah Pak Prabowo apa sih janjinya? Beliau akan bikin apa? Dan itu ditegaskan dalam pidato beliau. Akan menciptakan kedaulatan pangan. Kita akan swasembada pangan. Kalau perlu nanti setelah 4-5 tahun kita menjadi lumbung pangan dunia. Kan itu disampaikan Pak Prabowo. Nah, itu tidak semata angan-angan atau omong-omong, tapi apa? Di APBN 2025 itu sudah ada anggaran 15 triliun untuk apa? Intensifikasi sawah yang ada dan juga cetak sawah sekitar 150.000 hektar. Ada anggarannya 15 triliun. Jadi semuanya sudah disiapkan, semua sudah direncanakan, termasuk dari penyusunan menteri, ya susunan menteri, dan juga APBN 2025 yang sudah disiapkan dan sudah disahkan oleh DPR, sehingga insya Allah kabinet ini bisa langsung bekerja. Ya, memang saya pahami mungkin sebagian masyarakat menganggap ini terlalu gemuk, ya tentu jumlahnya lebih banyak. Tapi jangan lihat jumlah atau gemuk ya, tapi bagaimana lihat kinerja kabinet ini, nanti insya Allah akan lebih efektif dalam rangka mencapai target dan tujuan pembangunan. Nah, bicara soal anggaran, ya ini akan ada pemborosan. Nanti Adisti kan bertanya jumlahnya begitu besar dan gemuk. Saya ingin jawab, APBN 2025, ya kabinet ini akan menggunakan APBN 2025 yang disahkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Insya Allah akan kita pergunakan secara efektif dan prudent. Begitu, Adisti. Oke, ini kan kalau tadi Anda juga sempat menyinggung karena memang dari segi jumlah kalau tidak salah ada 109 ya di jajaran menteri, wakil menteri dan juga kepala badan. Ini bukan hal yang mudah tentu saja untuk koordinasi. Koordinasi harus krusial sekali, benar-benar krusial sekali. Apakah kemudian itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sampai harus juga mengadakan pembekalan di Magelang untuk menyamakan visi misi presiden dan wakil presiden termasuk soal janji kampanye? Ya, jadi Adisti, ini kan kita mau melakukan gerak cepat. Bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ingin eksekusi, bukan sebatas omong-omong, apalagi menciptakan narasi-narasi. Nah, untuk itu tentu semua harus dipersiapkan. Ini banyak orang baru, mungkin tidak saling kenal, tentu harus diciptakan situasi dan chemistry yang ada. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Pertama, beliau melakukan pembekalan sebelum menteri-menteri ini dilantik. Ya, mengundang para pakar dan banyak hal. Kalau tahu itu, ya mumet itu kepala menteri dan wamen itu menghadapi pelatihan di Oke, dimengerti. Itu artinya ya, menteri harus gaspol lah ya?
dilanjutkan lagi di Magelang nanti. Itu menunjukkan apa? Bahwa Pak Prabowo ingin para menteri dan para wakil menterinya memahami nih programnya, ya visi misinya dan arahan-arahan teknis yang akan diberikan oleh Pak Prabowo sehingga para menteri ini bisa langsung bekerja. Jadi bukan hanya pembekalan tapi arahan teknis. Ya, nanti di Magelang itu akan ada arahan-arahan teknis sehingga para menteri bisa langsung gercep, langsung gaspol begitu. Oke, di Magelang akan ada arahan teknis kepada para menteri dan juga wakil menteri begitu ya. Nah, ini kan kalau Ya. kita tahu ya, Bung Andre, apakah dengan kabinet yang kementeriannya ini lebih difokuskan? Karena ada kementerian yang kemudian bahkan dipecah, satu kementerian tadinya bisa dipecah menjadi 3. Kemudian apakah ini jika kita tidak ingin hanya menyebutnya dipecah, ini akan mempertegas pembagian kerja Prabowo Gibran atau seperti apa? Biar lebih fokus atau bagaimana tujuannya sebenarnya? Ya, memang harus lebih fokus, lebih detail, dan harus mencapai tepat sasaran. Contoh, saya ini anggota Komisi 6 di periode yang lalu. Ada Menteri Koperasi dan UMKM. Ya. Apa yang terjadi? Saya rasakan Menteri Koperasi dan UMKM di periode yang lalu, di periode saya, di 2019-2024, itu antara ada dan tiada. Tidak terlalu dirasakan manfaat. Nah, padahal koperasi dan UMKM ini adalah roh semangat ekonomi Pancasila. Untuk itu Pak Prabowo memecah Menteri Koperasi dan Menteri UMKM. Supaya apa? Supaya lebih efektif, betul-betul dirasakan manfaatnya, dan kinerjanya bisa dipacu oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, sehingga dipecahlah 2 kementerian ini, yang khusus mau fokus untuk koperasi, dan satu lagi fokus untuk UMKM. Bahkan untuk UMKM itu disampaikan bagaimana Menteri Koperasi dan UMKM itu harus mampu ya membantu pembiayaan dan permodalan bagi UMKM kita. Jadi ini akan lebih detail, akan lebih fokus, dan akan lebih kerjanya lebih terukur seperti itu. Oke, lebih terukur, lebih fokus, tapi kemudian tadi disebutkan oleh Kang Ujang tantangannya ini juga karena ada birokrasi di sana, kementerian yang dipecah itu kan perlu waktu untuk beradaptasi lagi. Nah, begini, Adisti. Bung Andre. Nah, nanti ini sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo, ya. Sehingga nanti misalnya, kan supaya tidak menghabiskan waktu, misalnya Menteri Koperasi dan UMKM, itu nanti gedungnya juga nggak akan ada perpisahan gitu ya. Kalau udah dalam satu gedung ya kita bagi saja gitu, sehingga tidak perlu ada perpindahan karyawan, pegawai tidak perlu ada mutasi atau pindah tempat seperti itu, sehingga ini diharapkan setelah pembakalan dan arahan teknis nanti di Magelang, semua menteri bisa bekerja secara efektif tanpa perlu ada lagi waktu penyesuaian dan juga itu hambatan teknis dan birokrasi. Itu sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo dan tim pendukung Pak Prabowo, sehingga nanti tidak akan ada contoh ya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan ya, itu kan ada 2 yang terpecah. Nanti insya Allah mereka masih bekerja dalam satu kantor, gedung, kantoran gitu loh. Jadi tidak akan ada perpindahan karyawan. Cuma job desk-nya saja yang lebih difokuskan menurut Anda begitu, Bung Andre? Betul, semuanya sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang jelas kabinet ini ditugaskan setelah pembakalan dan mendapatkan arahan teknis di Magelang, mereka akan bekerja keras, langsung tancap gas, gaspol supaya apa? Supaya seperti yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa pejabat itu harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kerabat. Gitu loh. Oke, baik. Kalau kita lihat ya, Bung Andre, ada 7 Menko kalau tidak salah. Menko bidang politik dan keamanan itu dijabat oleh Pak Budi Gunawan, Menko bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator bidang perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang pangan ada Pak Zulhas, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ada Pak Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat ada Pak Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan dan Kewilayahan Pak ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Saya mencatat ada 3 ketua umum partai politik yang menduduki jabatan Menko. Kalau ada yang mengatakan wah ini untuk mengakomodir, jawaban Anda benarkah demikian? Ya, kalau ada orang yang punya persepsi ini untuk mengakomodir, itu sah-sah saja. Tapi yang jelas kalau kita lihat bagaimana Pak Erlangga punya pengalaman panjang menjadi
mulai menjadi anggota DPR RI, bahkan pernah menjadi Ketua Komisi 6 DPR RI, Menteri Perindustrian, bahkan kabinet yang lalu Menteri Perekonomian. Dia punya kapasitas membantu Pak Jokowi melepaskan Indonesia dari pandemi COVID-19 yang lalu. Jadi beliau punya kapasitas dan kemampuan. Ya silahkan kita perdebatkan Pak Erlangga. Ya, jadi gitu. Lalu kalau bagi orang-orang yang berprasangka buruk ya. Tapi faktanya Pak Erlangga punya kemampuan yang luar biasa. Caimin juga kita tahu Caimin ya pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Pak SBY, lalu pernah menjadi Wakil Ketua MPR, zaman dulu Wakil Ketua DPR, ya bahkan menjadi calon Wakil Presiden gitu, mendampingi Mas Anies. Kita tahu kapasitas dan kemampuan Caimin. Lalu Mas AHY, kita tahu beliau adalah tentara profesional dulu yang punya tentara ya. Beliau seusia saya, ya kami kagum dengan beliau, punya selain menjadi TNI yang profesional waktu itu, beliau punya pendidikan yang luar biasa sampai ke Harvard, lalu sekarang memimpin Ketua Umum Partai Demokrat, dan beliau punya pengalaman memimpin Kementerian ATR. Dan BPN. kita lihat selama beliau menjadi Menteri ATR BPN, bagaimana terobosan-terobosan beliau untuk menggebuk para mafia tanah. Kalau Pak Zulhas bisa menyelamatkan dana triliunan rupiah. Oh, Bung Zulhas itu jauh lebih banyak kenyang pengalaman. Pernah jadi Menteri Kehutanan, ya, Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, bahkan kemarin Bang Zulhas itu mitra saya di Komisi 6. Dan beliau masuk jadi Menteri Perdagangan waktu itu di saat Indonesia menghadapi krisis minyak goreng. Dan alhamdulillah Bang Zulhas mampu dan bisa ya menyelesaikan polemik minyak goreng, dan juga selama beliau jadi menteri tidak ada masalah jadi soal ketersediaan pangan di saat Natal Tahun Baru dan juga Lebaran. Semua terkendali, tidak ada kenaikan harga yang luar biasa. Jadi semuanya memang semuanya di bidang keahliannya masing-masing ya, Bung Andre ya. Beliau ini punya kapasitas, kapabilitas, dan punya leadership yang akan mengkoordinasi para menteri di bawahnya dalam rangka membantu Presiden Prabowo Subianto. Jadi ketika ada 3 ketua umum partai politik yang menduduki posisi Menko ini memang karena kapabilitasnya dan juga kapasitasnya dipilih oleh Pak Prabowo untuk menduduki posisi menteri, terutama di posisi Menko begitu. Kalau Kang Ujang sendiri sependapatkah demikian? Jangan dijawab dulu Kang Ujang. Tetaplah bersama kami di Usai Jeda. Kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal menteri dan juga wakil menteri yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Ada 109 posisi menteri dan juga wakil menteri yang nanti jam 10 menteri akan dilantik, sementara untuk wakil menterinya jam 3 sore nanti. Saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang melanjutkan tadi. Tadi kan saya sudah menanyakan soal bagaimana posisi Menko, yang dari 7 Menko tersebut ada 3 nama ketua umum partai politik yang menduduki posisi Menko. Tapi kalau ditanyakan jangan-jangan ini mengakomodir atau bagaimana, tapi Bung Andre mengatakan tidak, ini memang sesuai dengan kapabilitas dan juga kapasitasnya. Ya, kalau kita bicara kabinet secara umum ya, entah menteri teknis maupun Menko, ya ini bagian daripada power sharing, diakui atau tidak itu pasti. Ini adalah bagian dari power sharing. Itu hal yang bukan haram, sesuatu yang dalam teori politik sah-sah saja dan tidak ada masalah begitu. Tetapi yang harus kita lihat apakah memang figur-figur tersebut, tokoh-tokoh tersebut tadi layak, punya kapasitas, tadi kata Bang Andre punya kapabilitas. Lalu kalau saya katakan punya pengalaman. Oleh karena itu ya saya sih mengatakan layak-layak saja, karena sejatinya Menko itu yang saya pahami adalah mengkoordinasikan ya, memanage menteri-menteri teknis di bawah itu. Ya katakanlah menjadi, kalau bahasa saya simbol saja, yang kerja itu kan menteri-menteri teknis. Jadi dalam konteks itu ya silakan saja dan sangat layak dalam konteks untuk memimpin kementerian yang ada di bawahnya. Dulu saya punya senior gitu, ingin jadi Menko. Saya bilang nggak mau, katanya Menko mah nggak ada ininya, ibaratnya kewenangannya juga nggak terlalu banyak walaupun Menko, tapi tadi secara teknis tidak bisa mengeksekusi dan terkadang anggarannya juga sulit. Jadi oleh karena itu saya melihat dalam konteks ini kalau kita bicara tadi figurnya, bicara soal kapasitasnya, kapabilitasnya, pengalamannya oke, tidak ada masalah. Oleh karena itu kita uji gitu loh. Uji ke depan apakah memang tadi
ketum-ketum parpol itu mampu gitu yang menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo dalam tadi memanage kementerian teknis. Berarti nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau misalkan kemudian ketua umum partai politik menjadi Menko, kalaupun memang sesuai kapasitasnya, kapabilitasnya nggak ada masalah, sah-sah saja. Kita lihat nanti kinerjanya seperti apa. Ya itu, termasuk juga untuk menteri-menteri yang lain. Betul, ukuran dari keberhasilan dari suatu tokoh itu atau lembaga itu kan kinerja, produk, apa yang dihasilkan. Oleh karena itu kita ukur nih dalam katakanlah ya kalau masyarakat mengatakan 100 hari atau 3-4 bulan. Nah, kita uji bersama-sama apakah memang betul-betul layak atau tidak, kan akan kelihatan semuanya begitu. Kita akan lihat bagaimana kita akan uji kapasitasnya, kapabilitasnya, tidak hanya soal Menko tapi seluruh menteri, seluruh wakil menteri. Biasanya yang menjadi tolok ukurnya adalah 100 hari pertama, 100 hari kerja, kinerjanya seperti apa. Nanti akan ada evaluasi atau semacamnya, ataukah mungkin kita nggak pernah tahu nanti targetnya semacam apa, Bung Andre? Ya, tentu memang sekali lagi pasti akan ada evaluasi ya baik dilakukan oleh presiden ya maupun juga masyarakat, karena ekspektasi terhadap Pak Prabowo ini kan begitu besar Cukup tinggi. dan kita memahami betul karena Pak Prabowo dipilih oleh 58% rakyat Indonesia atau 96.200.000 lebih ya, rakyat Indonesia, yang menyebabkan Pak Prabowo ini menjadi presiden ataupun kepala negara atau kepala pemerintah yang terpilih paling banyak di dunia dalam sejarah demokrasi. Ya, harapan yang begitu tinggi itu disadari oleh Pak Prabowo. Makanya beliau mempersiapkan betul ya kabinetnya, mulai dari jumlah orang dan juga persiapan agar kabinet ini bisa bekerja. Makanya kalau Adisti lihat, beliau dilantik 20 Oktober pagi jam 10 sampai jam 12 itu, malamnya ya Langsung beliau diumumkan. dengan kesibukan beliau ya. Istana serah terima dengan Pak Jokowi, lalu mengantarkan Pak Prabowo, Pak Jokowi ke Halim, lalu beliau pulang melakukan pertemuan rapat internal dan juga pertemuan bilateral sampai malam, lalu juga gala dinner dengan tamu-tamu negara, lalu malamnya beliau mengumumkan kabinet. Itu menunjukkan apa? Memang beliau serius dan langsung tancap gas setelah dilantik. Dan hari ini melantik kabinet ya, menteri jam 10, sore nanti wamen, dan besok kepala badan. Itu menunjukkan apa? Memang beliau sudah mempersiapkan diri secara matang. Dan beda, mohon maaf, dengan presiden-presiden sebelumnya. Kita tahu dilantik 20 Oktober, biasanya menteri itu diumumkan 1 minggu, bahkan akhir bulan Oktober, sehingga dilantik kalau nggak salah akhir Oktober. Oke, tapi kan setiap presiden kepala negara juga punya pertimbangannya masing-masing dan perhitungannya masing-masing, tentu saja bukan. Iya, itu saya menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini serius dan sudah mempersiapkan secara matang, sehingga diharapkan para menteri itu tidak lagi omon-omon atau langsung bisa cepat bekerja, tapi langsung bekerja. Makanya ada 2 pembekalan. Pembekalan pertama sebelum diumumkan dan dilantik, nanti pembekalan selanjutnya dan pemberian arahan teknis dilakukan setelah dilantik, setelah rapat kabinet pertama. Supaya apa? Supaya kabinet muncul, supaya saling mengenal, supaya menjadi tim yang solid, supaya memahami cita-citanya Pak Prabowo dan juga arahan teknisnya, sehingga mereka bisa bekerja langsung tanpa perlu banyak penyesuaian lagi. Seperti itu. Oke, dengan harapan semuanya supaya bisa cepat bekerja, berarti kinerja para menteri dan juga wakil menteri bisa kita lihat kinerjanya sudah terlihat signifikan di 100 hari pertama? Iya, harapannya seperti itu. Banyak loh yang harus dihadapi. Misalnya ya, saya contohkan. Menteri Perhubungan, Pak Dudi itu, akan menghadapi apa? Setelah dilantik. Ini liburan Natal Tahun Baru. Ya. Betul. Nah, ya, itu tantangan di depan. Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso, dia ada menghadapi data tahun baru ya, cenderung ada kenaikan bahan pokok. Dia harus siap gitu loh. Pak Dodi Hanggodo, ya, Menteri PU, juga harus memastikan, mensupport bahwa kebutuhan Menteri Perhubungan itu bisa terpenuhi untuk libur Natal Tahun Baru. Infrastrukturnya seperti apa? Pendukung untuk mudik Nataru dan liburan Natal. Itu harus jelas. Nah, sehingga lalu nanti Badan Gizi Nasional itu salah satu menara mercusuarnya Pak Prabowo. Bagaimana awal Januari tahun ini, 2025. Januari 2025 kalau perlu. Itu sudah mulai
pelaksanaannya secara bertahap gitu di berbagai wilayah Indonesia yang membutuhkan prioritasnya gitu loh. Itu harus kelihatan oleh rakyat. Bagaimana perbaikan infrastruktur sekolah, ya sekolah, MCK sekolah, kelas sekolah seperti yang disampaikan Pak Prabowo. Lalu bagaimana hilirisasi mulai berjalan, ya hilirisasi bauksit, timah nanti, lalu pertanian, ya perikanan, semua harus jalan. Lalu bagaimana swasembada energi yang disampaikan Pak Prabowo, kita harus berdaulat energi. Bagaimana nanti program B35 sekarang bisa meningkat jadi B60. Bagaimana energi EBT ini bisa berkembang ke depannya. Kita tidak lagi tergantung dengan energi fosil. Nah, dan juga bagaimana untuk swasembada pangan yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin, ya harus ada. Jadi agendanya memang sudah terlihat begitu. Kemudian kita lihat sudah dicicil ya, sudah cetak dicicil sawah dan di Merauke. Itu harus dipastikan akhir tahun ini sudah berapa hektar yang selesai. 2025 berapa ratus ribu hektar yang selesai. Sehingga apa? Sehingga dan intensifikasi bagaimana sawah-sawah di Pulau Jawa diperbaiki pengairannya, ditingkatkan teknologinya, benihnya. Sehingga sekali lagi kita harus mampu berdiri di kaki sendiri. Kita harus berdaulat pangan, berdaulat energi, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, ya kita tidak tahu situasi geopolitik ke depan, ya insya Allah negara kita mampu berdiri sendiri. Itulah keinginan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mampu berdiri di atas kaki sendiri di tengah tantangan geopolitik dan juga geostrategis begitu ya di dunia. Bahkan Pak Presiden Prabowo sudah mengatakan pemimpin itu bekerja untuk rakyat, bukan rakyat yang bekerja untuk pemimpin. Iya betul, pemimpin harus bekerja untuk rakyat, bukan rakyat yang bekerja untuk pemimpin. Pemimpin harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kerabat. Itu penting juga. Oke, baik, saya ke Kang Ujang. Karena itulah semangat anti korupsi yang sesungguhnya. Saya setuju itu. Kang Ujang gimana? Anda yakin optimis juga punya keoptimisan dengan walaupun memang ada 109 menteri dan juga wakil menteri ini tadi tantangannya soal birokrasi, tapi kemudian sudah dipastikan oleh Bung Andreas mengatakan kita akan lihatlah Natal tahun baru, kita akan lihat Menteri Perhubungannya bisa nggak nih untuk bisa mengkondisikan soal transportasi termasuk juga kebutuhan bahan pokok untuk menjelang Natal dan juga tahun baru ini yang sudah dekat lah ya agendanya. Soal menstabilkan harga sembako juga menjadi PR besar tentu saja. Ya kalau saya dosen Mbak Disti ya selalu optimis dalam menatap masa depan Indonesia. Tetapi memang begini, rasa optimis kan harus dijawab dengan kinerja yang bagus. Yang harus baik. dijawab. Harus dijawab. Ya, saya meyakini begini, pemimpin itu tadi ya bukan hanya kerja, tetapi bagaimana melayani. Pak Agus Salim dulu, tokoh bangsa kita mengatakan bahwa pemimpin ya melayani, bukan ingin dilayani. Ini dibalik. Oleh karena birokrasi pun sama, birokrasi itu yang melayani bukan dilayani. Nah di kita ini macam-macam tadi pejabatnya di masa lalu ingin dilayani, lalu birokrasinya juga ingin dilayani. Ada istilah yang menarik di publik itu, kalau bisa dipersempit ngapain dipermudah. Nah yang seperti ini kan harus dihilangkan nih batasan-batasan. Oleh karena itu saya melihat optimisme itu harus dibangun dengan komitmen dan kerja keras tadi. Dan saya yakin Mbak, tetap tadi walaupun dengan keterbatasan kekurangan, pasti ada plus minusnya dong tokoh-tokoh yang jadi menteri itu. Pasti di mana-mana namanya manusia ada bolong-bolongnya, ada minusnya. Tapi abaikan itu dulu, kita lihat plusnya, bagaimana kita kasih kesempatan untuk bekerja agar memang kita bisa nilai bersama. Publik akan menilai siapa yang bagus, siapa yang tidak, siapa yang perform, siapa yang tidak, siapa yang plus, siapa yang tidak, pasti terukur kok. Nah kita ini dalam industri yang terbuka seperti saat ini, pejabatnya bisa kita nilai seperti media sosial sudah benar-benar terbuka. Seperti di kolam ikan, kelihatan kok. Wah ini di akuarium jadi udah kelihatan tuh pejabat A melakukan apa, apakah pencitraan apa tidak, gimmick atau tidak akan kelihatan. Oleh karena itu dalam konteks ke depan, saya meyakini ketika komitmen dibangun, kita kinerja ditingkatkan ya, maka optimisme itu ada. Tetapi tadi jangan sampai harapan publik yang begitu besar kepada Pak Prabowo dijawab dengan kinerja yang biasa-biasa saja. Jadi ini yang harus dilakukan. Nah, saya melihat komitmen Pak Prabowo ada, harapan publik juga ada, optimisme juga ada. Oleh karena itu kita lihat nih ketika dilantik hari ini, ya kita lihat kinerjanya. Baru kita akan menyaksikan tadi bolongnya di mana,
kelebihannya di mana, sehingga kita betul-betul objektif dalam menilai siapapun yang diberi wewenang atau tugas menjadi menteri atau wakil menteri. Dengan kata lain nanti akan ada tetap seleksi alam dalam tanda kutip reshuffle gitu, itu masih akan tetap terjadi ketika nanti ada evaluasi dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka soal kinerja para menteri dan juga wamen ya. Saya yakin ya, kan nggak mungkin dari menteri-menteri wamen yang ada semuanya bagus, semuanya baik, semua oke. Itu akan terseleksi alam. Ya, tantangannya misalkan begini, soal misalkan dari 32 komoditas bahan pangan misalkan, semuanya kan impor. Ini bagaimana menjawab tantangan ini? Saya aja punya cemiti ya di dapur itu semua dari produk luar negeri. Gak usah peneliti deh, cotton bud. Iya, cotton bud semua produk luar negeri. Ini kan mohon maaf, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi produk luar negeri. Bagaimana kita tadi menjawab tantangan swasembada, energi, pangan, termasuk dalam konteks ya produk-produk karya anak bangsa yang lain. Sesuai apa yang tadi disampaikan catatan saya juga misalkan kita bangsa yang besar, bangsa yang hebat katanya, tapi kita tidak punya katakanlah seperti Google, teknologi seperti itu. Padahal kita anak-anak bangsa kita cukup cerdas, kampus-kampus ini kan kampus-kampus yang lumayan terbaik. Oleh karena itu perlu ditata, dipikirkan kembali gitu bahwa banyak hal yang harus dilakukan oleh kabinet ini untuk membawa Indonesia lebih baik. Banyak kalau saya mau sisir satu persatu. Gak akan selesai, dua segmen ini gak akan selesai. Dia kenapa Kementerian Pendidikan itu bahkan dipecah? Ya, saya 17 tahun jadi dosen. Saya agak memahami betul bagaimana misalkan istri saya itu guru honorer, Pak, dari 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah saya opkan. Udah saya bilang kerjaannya menghabiskan uang suami aja, saya bilang. Tapi maksud saya gini, itu berapa gajinya hingga hari ini guru honorer? Itu yang 300.000. harus diperhatikan. Dosen, mohon maaf, dosen swasta itu gajinya UMR. Bahkan ada di bawah UMR. Kami berjuang waktu itu, memperjuangkan supaya di atas UMR. Nah ini bagaimana membangun sumber daya manusia yang berkualitas kalau misalkan kata pendukung yang pokok dari kesejahteraan guru dan dosennya tidak pahlawan dilakukan. tanpa tanda jasanya saja. Harus dipikir. Nah, oleh karena pemecahan dari kementerian itu harus betul-betul fokus bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan tadi. Ya ini kita berangkat dari awal kita optimis membangun bangsa. Nah, saya sepakat apa yang kata Kang Ujang tadi, Bung Andre. Kalau misalkan dalam hal pendidikan saja, kenapa kemudian harus dipecah begitu ya? Termasuk juga nasib guru honorer. Kita tahu guru honorer tidak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa juga memprihatinkan sekali kesejahteraannya. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi Indonesia emas ketika para pendidik kita kesejahteraannya belum tercukupi, Bung Andre? Ya itulah, Disti, Kang Ujang itu sangat memahami pola pikir Pak Prabowo, ya. Sehingga pemecahan-pemecahan kementerian itu dalam rangka agar lebih efektif bekerja. Itu yang saya sampaikan di awal, bahwa memang terlihat gemuk, tapi percayalah yang diukur itu jangan jumlah orangnya atau jumlah institusinya, tapi dilihatlah efektivitas kementerian ini mencapai tujuan pembangunan. Nah, ini yang akan diharapkan dan diinginkan oleh Presiden Prabowo. Bagaimana Presiden Prabowo berkeinginan, ya, beliau ini sudah berjuang menjadi calon presiden itu dari 2014, Mbak Disti. 2014, 2019, sekarang 2024. Ini percobaan beliau ketiga untuk jadi Presiden Republik Indonesia. Probationnya udah lama lah ya istilahnya ya. Jadi sehingga percayalah, berikanlah Presiden Prabowo dan timnya bekerja, kabinetnya bekerja. Beliau akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan harapan rakyat. Kenapa? Ya, karena sekali lagi tidak mungkin orang ya ini soal psikologis saja, orang yang berjuang ya jatuh bangkit lagi gitu. Sudah teruji. Oke, baik. Suara saya Oke, baik, suara Bang Andre sedikit terputus-putus, nanti kita akan coba kembali kepada Bang Andre. Tapi halo saya Disti, ya, jelas? Bang Andre, kita saksikan dulu nih, kita punya dari survei September 2024. Jelas suara saya Disti? Jelas Bang Andre. Tapi kita saksikan dulu Bang Andre, ini ada grafis, kita lihat Bung Andre dan juga Kang Ujang, dari survei pada bulan September 2024, citra positif Prabowo Subianto ini sebesar 84%. Sementara untuk Gibran Rakabuming Raka ini mendapatkan citra positif sebesar 71%. Luar biasa ya, survei Litbang Kompas juga memotret keyakinan publik terkait pemerintahan Prabowo Gibran dalam mengatasi masalah. Sebesar 74,4% responden yakin terhadap penegakan hukum.
dan sebesar 73,1% yakin terhadap kesejahteraan sosial. Jadi soal kesejahteraan sosial ini cukup tinggi, 73% keyakinannya. Oke, baik, ini dia keyakinan publik pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengatasi masalah. Yakinnya 74% untuk penegakan hukum. Luar biasa yakin. Bung Andre? Bung Andre? Ya. Bung Andre, sinyalnya sepertinya. Ya, jadi dengan Oke. Adisti jelas. Ya. Oke, silakan. Suara saya Adisti. Ya, silakan Bung Andre. Adisti. Ya, Bung Andre, silakan. Halo Adisti. Bung Andre, silakan. Oke, tampaknya kita masih sedikit mengalami gangguan komunikasi dengan narasumber. Terakhir, Kang Ujang, apa yang bisa dipesankan oleh Kabinet Merah Putih yang nantinya 5 tahun ke depan ini akan membantu Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presidennya? Ya, baik. Saya ke Kang Ujang dulu, Bung Andre. Tidak ada kata lain selain sungguh-sungguh berkomitmen membangun bangsa untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Saya punya catatan, biasanya kementerian itu kalau kunjungan ke luar negeri itu mohon maaf membawa istrinya, keluarganya. Ini sudah jangan lagi lah. Jadi harus dikurang-kurangi. Harus dikurang-kurangi lah. Inilah tugas para menteri itu tadi, berjiwa besar, ikhlas untuk membangun masyarakat bangsa dan negara, itu harus ditanamkan. Artinya menumbuhkan jiwa kenegarawanan. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Tetapi kalau mereka misalnya mementingkan kepentingan diri, keluarga, partai dan sebagainya, ini yang menjadi catatan buruk. Jadi saya mengatakan berjiwa negarawan, bekerja ikhlas, berkomitmen untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, itu yang harus dilakukan. Kalau enggak ya kita akan berkutat kepada persoalan-persoalan lama gitu loh. Tidak akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Oleh karena itu saya meyakini kalau Pak Prabowo pantau ya, Pak Prabowo misalkan mengawasi dengan ketat ya, suka tidak suka tadi bahwa menteri yang tidak bagus ya perlu diresapel, perlu diganti untuk meningkatkan kinerja. Anak bangsa yang lain banyak lebih mampu, banyak lebih pintar. Oleh karena itu kalau ada menterinya yang tidak perform, yang tidak bagus, layak untuk bisa diresapel kapanpun. Oleh karena itu saya yakin ya kalau tadi mereka dilantik harus langsung gercep, kerja keras. Kalau bisa saya merealisasikan janji-janji kampanye Prabowo Gibran termasuk tadi penegakan hukum, di survei yang begitu tinggi kepercayaannya, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial. Karena gini, penyakit kita sebagai bangsa itu adalah hukum. Hukum kita mohon maaf tebang pilih, yang atas diamankan, yang di bawah disikat. Ini menjadi problem PR bagi Pak Prabowo dan korupsi di mana-mana. Kita ini kebodohan, kemiskinan, pangkalnya korupsi. Nah, penegakan hukumnya harus betul-betul berkeadilan. Ya. Itulah yang kemudian kita harapkan betul-betul kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka, termasuk juga kepada para menterinya dan juga wakil menterinya yang kita harapkan juga bisa segera bekerja secara cepat untuk menampilkan kinerja-kinerja sesuai dengan visi misi presiden dan juga wakil presiden, termasuk soal realisasi janji-janji kampanye. Sepertinya Bung Andre sudah meninggalkan kita begitu ya, tapi terima kasih untuk Bung Andre Rosiade telah bergabung bersama kami dari Partai Gerindra untuk perspektifnya, dan juga untuk Kang Ujang, terima kasih Kang Ujang telah hadir ke studio. Terima kasih.